wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga ini bukti kecintaan, kerinduan kita semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau rindu kepada kita, ummati, ummati, ummati. Baik, segenap pengurus Yayasan Al-Hikmah Boyolali, Satisan, Ketua dan seterusnya, dan juga pimpinan seluruh unit-unit, asatidzah dan ustadzat, para wisudawan wisudawati, para wali santri dan tamu undangan yang Allah muliakan. Alhamdulillah, ini mohon izin mungkin saya sebenarnya ini syahr Juni syahr hafalat ya, jadi bulan Juni ini banyak haflah-haflah. Jadi ini efek seminggu lalu saya dari Tangerang Bogor ya, dan ternyata satu minggu seperti ini ya. Jadi masih baina-baina ya, dibilang sakit gak sakit tapi juga seperti ini begitu ya. Ya semoga Allah semuanya senantiasa memberikan kita kesehatan, keberkahan terus bersama Al-Quran. Ya, jadi saya baru dihubungi 2-3 hari yang lalu lah, mungkin 4 hari lalu ya, jadi untuk bisa kesini. Sebenarnya saya udah izin untuk tidak bisa kesini, tapi alhamdulillah ya, ini karena semangat kebersamaan untuk membersamai para pejuang-pejuang Al-Quran, maka Allah mudahkan untuk bisa hadir bersama di tempat ini. Baik, hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, wabil khusus para wisudawan wisudawati yang telah menyelesaikan masa belajar dan masa pendewasaan tadi ya. Tentu tidak cukup di situ ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yatluna kitaballah. Nah, ini dalam tafsir Al-Wasit disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala ini memuji ya hamba-hambanya ya, yang disifati apa? Yatluna, senantiasa tilawah. Nah, ini senantiasa tilawah dari kata tala yatlu. Jadi membaca yang berkesinambungan ya, belajar yang berkesinambungan. Jadi tidak cukup di satu tempat dan terus ya, jadi betul disampaikan bahwa belajar adalah madal hayah ya. Dan saya sampaikan tidak ada ya, istilah libur bagi para penghafal Al-Quran ya, tidak ada istilah libur bagi penghafal Al-Quran ya, juga tidak ada istilah khatam bagi penghafal Al-Quran. Betul jadi disampaikan bahwa rangkaian wisuda ini adalah proses ya, karena tetap harus ada khatam berikutnya, khatam kedua, khatam ketiga. Tadi disampaikan bagaimana memungkinkan hafalan, bagaimana nanti mengambil serat satu bacaan ke bacaan yang lain, bagaimana juga belajar huruf-hurufnya, bagaimana belajar makna tafsirnya, bagaimana nanti mengamalkannya, bagaimana nanti mendakwahkannya ya. Itulah bagaimana cara kita membumikan Al-Quran. Jadi prosesnya adalah seumur hidup dan masing-masing bisa ambil bagian ya. Maka tadi innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ya. Jadi bulan pertama yang dipuji ini oleh Allah adalah mereka yang senantiasa tilawah ya, tilawah Al-Quran ya. Maka ini juga mohon ini semuanya yang hadir di sini, para asatidzah, juga para wali santri dan khususnya penghafal Al-Quran, maka harus ada program yang tidak sekali Islam sudah selesai gitu, hilang semangatnya ya. Tapi harus ada bagaimana wisuda kedua, haflah kedua, khatam yang kedua 2 bulan sekali. Jadi tidak hanya khataman ketika Ramadan, itu hanya karena gengsi dengan teman-temannya. Kamu udah di berapa? Sudah 25 nih, padahal baru hari ke-10. Nah, nanti kebut-kebutan ya. Bukan itu yang diharapkan, tetapi ya harus punya program tilawah ya.
Ini saya di Mesir, nah ini cerita di Mesir. Di sana alhamdulillah menjadi tradisi baik. Di sana itu di setiap masjid-masjid itu ba'da subuh ada halakoh, ya, ngaji Quran, ya, dari bapak-bapak bahkan anak-anak kecil masih 5 tahun diajak. Nah, itu setiap ba'da subuh mengaji, ya, gimana setiap hari 1 juz kurang lebih. Jadi menunggu waktu syuruk itu mengaji tilawah, bergantian. Ya, nanti biasanya ada juga ustadznya atau lebih memahami tajwid dan kadang disampaikan mungkin tafsirnya, ya, mungkin kaidah-kaidah lainnya, ya, sehingga setidaknya setiap 1 bulan sekali itu khataman pada subuh itu, dan itu sudah menjadi tradisi yang Masya Allah itu hampir di masjid-masjid seperti itu, hal biasa begitu. Jadi kita melihat orang tilawah seperti itu, ya. Demikian juga ba'da sholat, musolat, ya. Ini ya tentu harapan kita semuanya. Nah, jadi saya termasuk alhamdulillah yang saya kenal di sana pun, ya, dia seorang pengusaha, ya, tapi sudah enak sekali begitu, ya. Jadi setengah jam sebelum sholat sudah di masjid mengaji. Ba'da sholat setengah jam, 1 jam sudah mengaji. Nanti baru keluar lagi ngecek ke tokonya, ke kantornya begitu, ya. Bahkan termasuk tuan rumah saya seorang dokter profesor di Universitas Ain Syams. Nah, ini beliau dokter, ya, profesor kedokteran, ya, sering keluar negeri. Tapi ya saya perhatikan kok kayaknya nggak pernah ke kampus gitu. Jadi saya perhatikan beliau tiap hari ada selalu di masjid. Jadi tadi 5 jam sudah ke masjid, kemudian 4 jam setelah masih di masjid, ya, dan masih mengaji. Nah ini bagaimana ini, ya, tugas kita semuanya mendakwahkan Al-Quran untuk diri kita, keluarga dan masyarakat ini, bagaimana tilawah, ya. Maka yang saya rasakan ketika itu di sana ada revolusi, ya, begitu bergejolak ekonomi, ya, waktu itu dolar itu 1 dolar itu 5,5 pon, ya, 5,5 pon, ya. Kemudian ketika krisis itu, ya, pergantian pimpinan itu, revolusi, hampir sampai 20. Jadi tapi tetap tidak berubah gitu, tetap tidak berubah, ya. Jadi karakter tidak berubah. Jadi ketika Ramadan mungkin ada namanya Maidatul Rahmah, ya, hidangan dari Tuhan begitu dibilang, ya, itu tidak berubah walaupun kondisi seperti itu tidak berubah. Ketika Ramadan tetap orang itu di depan rumah, ya, buka pagar, mereka menyediakan takjil itu bahasa kita, ya, tetap mereka memberikan syantoh, memberikan apa namanya kantong-kantong untuk donasi itu, ya, dan bahkan dikirim sendiri, itu banyak orang kirim sendiri. Tidak berubah walaupun keadaan ekonomi seperti itu, ya. Ya, orang saya bilang yang demo silakan, yang mati saya ngaji, yang saya dagang. Jadi orang sana begitu, yang sini demo depan dia buka toko, nggak takut begitu, ya. Yang itu membuat berkahnya Al-Quran, ya. Bahkan menurut guru kami Dr. Ahmad War Hashim, itulah kalau bukan karena Al-Quran, ya, pun karena Al-Azhar, ya, masjid tidak ada apa-apanya. Jadi ini mungkin tradisi Al-Quran dari kecil. Nah ini bagaimana kita semua ini mentradisikan Al-Quran, dimulai dari bagaimana tilawah itu, ya, bagaimana tilawah itu. Jadi di sana pun, ya, semua profesi rata-rata punya hafalan Quran. Ya, jadi walaupun tentara, walaupun dokter, insinyur, tapi rata-rata punya hafalan Al-Quran, punya hafalan Al-Quran. Ya, jadi walaupun, ya, ada kawan saya itu dia kalau di sini mungkin jual gorengan kali, ya, di depan rumah itu, di depan toko itu, misalnya tokmia sana, ada kacang nanti digoreng dan yang lainnya itu, tetap sambil bisa ngaji gitu. Nah, sama bisa ngaji, bisa murojaah, dan di sana ada juga radio Quran, ya, karena naik taksi, naik bus itu yang di stasiun juga murotal, ya. Meskipun ada juga yang nyetel yang
yang lainnya. Ya, terus orang dalam bus mengaji itu biasa juga. Ya. Orang dalam bus itu ya mahasiswa, ya orang itu, bahkan mungkin polisi yang wajib militer ketika di perapatan mereka buka mushaf itu biasa gitu. Tapi di Indonesia mungkin hal yang asing gitu. Ya, bahkan pengalaman saya pribadi, apalagi ketika zaman Husni Mubarak itu, ya, itu kan betul-betul diperketat gitu. Jadi yang paling aman adalah ngaji Al-Quran. Nah, jadi saya kemana-mana, naik kereta mau kemana, naik bus tuh pegang Quran aman. Tapi kalau yang lain itu pasti seperti ada yang ngawasi kita. Gitu. Bahkan kalau pulang ke bandara, dicek kamu bawa buku apa, dicek punya apa, buku A, buku B. Mungkin ada beberapa yang memang ketika itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau bawa Al-Quran, udah paling aman. Ya, jadi ketika itu alhamdulillah mengaji Al-Quran adalah mengaji yang paling aman ketika itu. Ya. Dan termasuk tadi berkumpul-kumpul, karena ketika itu di sana tidak diperbolehkan orang itu bertamu ke rumah orang. Itu akan dicurigai, yang akan dicurigai oleh pihak militer ketika itu. Ya paling enak itu tadi, ketika saya mengaji Quran ya ngobrolnya itu lebih enak, ketemu di masjid sambil ngaji. Jadi itulah berkahnya Al-Quran. Nah, maka ini semoga ya masing-masing kita mari mulai ini untuk membiasakan tilawah tadi, tilawah Al-Quran ya. Karena yang tadi betul saya akan di sana itu ya sampai kampung-kampung, pelosok-pelosok itu rata-rata orang punya hafalan Al-Quran ya. Rata-rata orang juga mengaji ya. Dan memang kadang-kadang kita alami ketika sudah pulang ke rumah itu nggak ada partner murojaah ya. Nah, untuk pemula ya, nah ini tidak bisa kita murojaah sendiri, harus ada partner, harus ada kawan yang mau menyimak ya. Saya kira masing-masing ini sudah berjuang keras bagaimana untuk menghafalkan Al-Quran, bagaimana juga untuk murojaahnya ya. Dan ini bukti bahwa seorang menghafal Al-Quran itu tidak bisa sombong seumur hidup. Kenapa? Karena dia terancam dengan namanya lupa. Jelas hafal semua hadisnya. Bagaimana hafalan Al-Quran itu seperti onta. Nah, ini saya pernah mendengar langsung dari teman saya namanya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ghati. Beliau adalah ketua lajnah Dewan Iqdad Mushaf Libya. Ya, ini alhamdulillah 2019 sebelum saya pulang, beliau tinggal bertetangga dengan kami ketika Libya konflik. Beliau ke Kairo dan alhamdulillah dekat dengan tempat kami. Beliau sampaikan, kenapa sih kok bahasanya pakai onta? Kenapa nggak pakai yang lain begitu? Ya, ternyata ya ini kata beliau sendiri, beliau orang Libya tapi bukan Libya tapi Libya yang pelosok. Jadi beliau seperti orang Afrika ya. Ke orang Mesir mungkin orang Aswan yang daerah selatan berbatasan dengan Sudan ya. Beliau katakan onta itu punya karakter sendiri ya. Dia bisa mengenali orang, bisa mengenali tuannya ya, dan perasaannya halus ya. Mungkin ada yang pernah lihat di medsos itu bagaimana onta menangis ya, menangis ketika lihat temannya disembelih. Jadi perasaannya ini ya. Dan beliau tahu dengan orang ini mau berbuat jahat sama dia tahu. Itu perasaan sangat halus. Begitu juga Al-Quran ya. Ya, selain juga pelan tapi pasti ya. Onta itu kan pelan tapi dia pasti gitu ya. Nah, maka itulah pentingnya kita ta'ahud tadi ya, berpegang teguh murojaah itu harus ada partner, harus ada komunitasnya ya. Maka bagi saya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu itu ya bisa kita tafsirkan ya. Pertama ya, tentu setelah belajar zakatnya adalah mengajar ya. Setelah ta'alum, setelah taklim, setelah belajar punya kewajiban untuk mengajar. Zakatnya orang yang belajar itu mengajar ya. Nah, kedua ya, kalau masih ingin ngaji Al-Quran
maka teruslah berguru atau menjadi guru. Teruslah berguru atau menjadi guru. Nah, ini juga akan setidaknya menjadikan diri kita terus termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Ya, mungkin pernah saya sampaikan ya. Jadi alhamdulillah ya, saya juga mengalami proses apa yang antum rasakan begitu. Bahkan saya dulu mondok itu pengabdiannya ada di awal dan ada di akhir. Jadi penempaannya itu ada di awal juga ada di akhir. Ya. Di awal 1 tahun ya, masuk kelas takhasus ya, dulu saya di Darun Najah ya, pesantren alumni Gontor. Jadi di awal ada pengabdian 1 tahun ya. Selain mengaji juga ada tugas-tugas yang sifatnya jaga kantin, ada yang ngurusi bebek, ada yang ngurusi ikan, ada yang ke pasar. Kalau santri liburan kita nggak libur, jaga pondok ya, jaga pondok. Karena pondok saya di tengah hutan ya, 120 hektar waktu itu, masih banyak biawak, masih banyak ular tanah ya. Nah, itu tanah masih becek waktu itu tahun 97 ya. Saya ke pesantren 1 Juli hari Jumat 1 Juli tahun 1997 ya. Betul-betul tengah hutan ketika itu, nggak ada angkot ya. Yang ada cuma truk besar bawa split kayu, batu-batu begitu ya. Begitu selesai ya, mengabdi nggak cuma setahun, 5 tahun ya. Dan sudah saya jalani 3 tahun baru ke Mesir ya. Dan di situ juga mendapatkan tugas-tugas lagi. Jadi terus ya, dengan adanya penugasan, dengan kita terus belajar, pindah ke unit sini, unit sana, itu menjadikan kita semakin ya, ampuh gitu ya, semakin dewasa, semakin berbekal berbagai macam keahlian. Ya, setidaknya ya akan terbentuk gitu. Ya. Jadi mungkin yang tahun lalu bagaimana menjadi santri, sekarang menjadi guru. Ya. Nah, tentu harus bagaimana belajar memposisikan dengan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi kembali innalladzina yatluna kitaballah. Nah, maka tadi kembali ke sini, kok mari kita buat ya, ini lingkungan kita ini ya, menjadi lingkungan yang betul-betul bisa mentradisikan tilawah Al-Quran dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, menjadi hal biasa. Ya, maka ya, penghafal Al-Quran ini harus setiap hari ngaji. Misalkan tidak ada istilah libur bagi penghafal Al-Quran. Memang ini bedanya di sini. Kalau antum masih tahun pertama sekali hatam, 2 kali hatam, memang ngaji harus menyendiri tadi, menyendiri, punya partner, disetorkan. Ya, mengaji Quran harus punya guru. Ya, harus punya guru. Nah, nanti dengan berjalannya waktu Al-Quran menjadi ringan sendiri gitu ya. Nah, nanti antum sambil berjalan, sambil masak, sambil cabut rumput itu bisa ngaji ya. Bahkan insya Allah sambil tidur pun bisa ngaji ya. Insya Allah sambil tidur pun bisa terbawa ngaji. Nah, gitu ya. Nah, itu proses yang terus menerus gitu. Nah, tidak ada istilah libur, tapi nanti caranya berbeda-beda. Itu pun pernah kami tanyakan guru-guru kami. Dengan kesibukan beliau gimana cara ngajinya? Ya Selasa tadi dengan cara mengajar tadi. Ada juga dengan cara membedakan ketika sholat. Nah, seperti guru saya di Bogor sana, yang asli Demak, Dempet Demak, tapi beliau mungkin di Bogor sana juga beliau ba'da asbat murojaah selembar. Surat 11 di 1, 11, 21. Ketika jadi imam 5, 15, 25 itu murojaahnya. Dalam 1 bulan 40 hari hatam. Ya. Itu pun kadang-kadang beliau juga keluar-keluar, ada acara ke sana kemari ya. Nah, ini metode-metode mungkin ya, tentu antum-antumnya pasti di awal merasakan betul guys, dari sesuatu yang berat ya. Ibarat orang mengayuh sepeda itu kan pasti pertama kayu hayang itu ontel lain pasti berat, tapi lama-lama akan ringan. Nah, sudah sampaikan ya, orang yang gagal karena tidak sabar dalam proses.
Ya, itulah mengapa ketika Nabi Musa ditantang, nah ini oleh Nabi Khidir kan, innaka lantas tati'a ma'iya sobro, kamu tuh nggak bakal sabar Musa ikut saya, ya kan? Kamu nggak akan sabar, ya. Tapi Nabi Musa optimis, ya, qala satajiduni insyaallah sabiro, ya, wala a'si laka amro, ya. Maka wahai guru, insya Allah engkau akan menemui sobiro. Ini bentuk fa'il, ya, menggunakan bentuk fa'il, sobir, penyabar kira-kira, ya. Jadi kenapa di situ? Nah, wala a'silaka amroh, baru aku tidak akan menentang bermaksiat terhadap urusanmu atau perintahmu. Itu baru menggunakan fi'il. Nah, jadi dalam bahasa Arab penggunaan fa'il itu menunjukkan sesuatu yang lebih kuat. Aku akan menjadi orang yang penyabar, dan ini syarat, ya. Nanti Ibnu Jamaah dalam Tadhkiratus Sami'nya mengatakan, ya, termasuk syarat orang belajar itu harus sabar, harus ittiba, harus ikut peraturan, ketentuan, arahan, ya, dari guru-gurunya, ya, mungkin dari dewan pesantrennya, dari yayasan, harus ikut arahan. Karena saya yakin, nah tadi sudah sampaikan juga, semua apapun yang diprogramkan itu kembalinya manfaatnya untuk diri sendiri tadi. Pembekalan pendewasaan tadi dengan tugas-tugas itu. Manfaatnya tidak hari ini, ya. Boleh jadi setelah 10 tahun, setelah 15 tahun. Itu baru bisa kita rasakan bagaimana pendidikan penggemblengan di sebuah pesantren, di sebuah lembaga pendidikan, ya. Maka, ya, seorang murid itu lihat nanti, ya. Jangan lihat hari ini, lihat nanti, ya, setelah 10 tahun, 15 tahun, lihat, ya, siapa di antara mereka ini yang memang istiqomah, ya, istiqomah, ya, dalam, ya semua pasti punya cerita, ada yang mau jadi ini jadi itu, tapi istiqomah tadi dengan Al-Qur'annya, atau Al-Qur'an, ya. Kalau yang lain tentunya dengan tetap nilai-nilai pesantren, ya, seperti tadi dipesankan bagaimana menjaga sholat berjamaahnya, apalagi penghafal Al-Quran, ya, ya, jadi katakan dengan namanya qiyamul lail itu wajib walaupun 1 rakaat, ya, walaupun 1 rakaat itu wajib, ya. Karena apa? Innana syi'atal laili, ya, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, itu ilahnya, itu alasannya, ya, agar, ya, jiwa hati itu siap menerima, ya, Al-Quran betah dalam hati, karena akan diberikan perkataan yang berat, itu Al-Quran tadi, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Nah, maka diperintahkan ya ayyuhal muzammil qumil laila, nah, itu dan seterusnya tadi diperintahkan untuk qiyamul lail. Maka seakan-akan bagi penghafal Quran ini, ya, ini qiyamul lail menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, ya. Ini jangan sampai penghafal Quran kok, ya, malas-malasan qiyamul lail, ya. Ya, justru itulah kesempatan kita membaca Al-Quran, bagaimana ngaji langsung, ya, merasakan dengan kekhusyukan, baru ibadah fisik adalah wa aqamus shalah, ya, ini mendirikan sholat, menegakkan sholat. Nah, mungkin ini tidak saya bahas secara ini. Wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian Allah juga memuji orang-orang yang menginfakkan, ya, apa yang telah Allah rizkikan, sirra wa alaniyah, ya, secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, ya. Ini baik menafsirkan kenapa didahulukan sir baru alaniyah, ya, karena yang sembunyi-sembunyi itu lebih mendekatkan untuk menjaga hati, ya. Dan ini Masya Allah tadabbur saya juga hukum ikhfa. Nah, nih hukum ikhfa di Al-Quran itu artinya apa? Ikhfa itu hukum samar. Dan ternyata hukum ikhfa pertama di Al-Quran terdapat dalam kata yunfiqun, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Monggo silakan dicek, ya, hukum ikhfa pertama ada di kata wa mimma
razaqnahum yunfiqun. Ya, dan dari sebagian harta kami yang kami kami karuniakan, mereka menginfakkan. Ya, masya Allah. Ya, termasuk kata izhar pertama itu di kata an'amta. Nah, itu bertemu antara izhar halaki dan izhar syafawi. An'amta siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, izhar artinya nyata. Nah, ini dalam tafsirnya siratal ladzina an'amta alaihim itu apa? Ya, nikmat Islam, hidayah agama Islam, nikmat yang terbesar yang nggak ada nilainya. Itulah yang benar-benar nyata. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di situ bertemu antara hukum apa? Izhar halqi dan izhar syafawi. Ya. Jadi itu hukum non mati dan tanwin ada pertama di situ. Dan mim an'amta alaihim. Jadi wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan ya seperti perniagaan, seperti orang berjual itu ya, tentu apa? Pahalanya tidak rusak ya, tidak hancur, tidak musnah. Nah, ini maka tentu di sini harus selalu bagaimana menjaga niat tadi, menjaga niat kita masing-masing, ya. Karena iblis sendiri yang mengikrarkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nih jumhur qiraat membaca al-mukhlasin, nanti ada yang membaca al-mukhlisin. Ada dua bacaan di sini ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi itu iblis sendiri yang menyampaikan seperti itu. Iblis akan menggoda manusia kecuali ya, hambamu di antara hamba-hambamu. Ya, minhumul mukhlasin. Nah, ini jumhur membaca mukhlasin. Berarti memang harus ada selalu doa tadi. Ya, kita harus melakukan doa agar senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam setiap perbuatan, setiap amal-amal kita itu. Ya, ada juga bacaan al-mukhlisin ya, yang mereka memang berusaha. Jadi penggabungan makna qiraat dua ini betul-betul juga harus berusaha dan ikhtiar, juga harus ada doa agar Allah memberikan taufiknya. Nah, gitu ya. Nah, tadi alhamdulillah sudah ada 30 juz. Nah, dia mungkin baru tadi sekian juz ya. Ya, tidak menjadi masalah. Tadi harapan tetap bagaimana tetap selesaikan hafalan. Nah, ini juga saya pantau dari yang lain-lainnya ini saya perhatikan beda yang sudah 30 juz tanggung jawab moralnya, rasanya beda. Nah, saya punya kawan atau mungkin yang pernah saya perhatikan, dia sudah 20 juz, sudah sekian juz, tapi kalau nggak hatam 30 juz itu beda kayaknya. Tapi yang pernah 30 juz pasti akan berusaha bagaimana untuk melancarkannya. Ya, jadi ya mungkin di Indonesia ya, mungkin sebagai penghormatan itu diberikan sematkan al-hafiz al-hafizah gitu. Di Arab nggak ada, ya. Di Arab nggak ada, ya. Gelar kiai haji juga nggak ada di sana. Haji pun nggak ada pakai di Mesir, jarang, ya. Nggak dipakai gelar itu, ya. Gelar S1, gelar S2 nggak ada di Mesir, di Arab nggak ada. Pakai gelar cuma kalau sudah S3 itu baru gelar. Ya. Dan satu lagi muhandis dan dokter. Dokter ada tabib sama muhandis. Insinyur itu ada. Selain itu nggak ada gelar S1, S2 itu nggak ada. Kecuali sudah dokter S3 itu baru tulis gelarnya. Oke, jadi kembali ke tadi ya, tetap harus selesaikan 30 juznya ya. Akan beda tanggung jawabnya, akan beda bagaimana kita berusaha memungkinkannya ya. Dan tentu kita paham semua ya, pahala itu ya berbanding lurus dengan sejauh mana kesabaran kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, akan Allah limpahkan, lipat gandakan yang bighairi hisab kepada mereka yang mau
sabar. Dan Al-Quran itu sabarnya seumur hidup. Ya, seberapa kita sabar dengan Al-Quran, begitu juga Al-Quran akan sabar bersama kita semuanya. Nah, maka tadi di sini yang istiqomah baca Al-Quran, ini yang istiqomah dengan Al-Quran, ini istiqomah pejuang-pejuang Al-Quran, ya, pejuang-pejuang dakwah, ya, syiar Islam. Ini tiga golongan ini Allah puji, ya. Tapi subhanallah, para penghafal Al-Quran, orang yang sering tilawah diletakkan paling depan. Nah, Masya Allah, ya, semoga ya semua mendapat bagian, ya, untuk senantiasa mendapatkan dari tijarah, ya, pahala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala lan tabur, sebagaimana doa, ya, ini sebenarnya riwayatnya ada saya mu'adhal, ya, yang kita hafal semuanya itu Allahummarhamna bil Quran. Nah, ini di Ibnu Jazari di syarah putra Ibnu Jazari itu disebutkan juga, ya. Jadi bagaimana senantiasa ini Al-Quran ini jangan lupa bahwa orang baca Al-Quran hakikatnya sedang berzikir langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ya wiridkan, ya, silahkan berdoa sebelum mengaji, setelah mengaji juga berdoa tadi, ya. Doa apa saja jadikan sebagai wasilah tawasul kita, salah satunya dengan bacaan Al-Quran tadi. Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, ya. Nah, itu doa yang mungkin segala hafal semuanya, itu udah kayak di mana-mana itu dihafalkan, ya. Nah, tentu ini ada tadi, ya, apa namanya, jangan menggunakan kata nasina, itu adalah nusina, atau seperti Al-Quran wa ma ansanihu ila syaitan unsitu, ya. Nanti anaknya mengatakan pakai nusina, jangan kata nasi, itu meskipun ini makruh, ya, sebaiknya, karena yang membuat kita lupa adalah syaitan, sebagaimana ini kisahnya tadi Nabi Musa tadi, ya. Jadi ketika qala Musa li fatahu, fata di sini ada Nabi Yusha bin Nun, ya, itu murid Nabi Musa yang mulazamah dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini ketika dia berjalan, ya, hukubah itu hukbah, satu hukbah itu ada mengatakan tafsir minimal 80 tahun. Beliau aja untuk mencari tempat gurunya aja 80 tahun berjalan, ya. Tempat bertemunya dua laut itu, bayangkan. Dan di situ ada muridnya, ya, di Fatahu. Ini dalam tafsir disebutkan kenapa disebut Fatah di situ, ya, karena dia yulazimu, dia mulazamah, dia membersamai gurunya, terus ikut gurunya, ya. Dikatakan di situ satu kubah itu paling tidak 80 tahun, ya, zaman itu wajar karena berumur lebih 100 tahun ketika itu. Bagaimana mencari ilmu, ya, yang dikasih kode saja kalau nanti ikannya itu di tempatnya, tapi ternyata lupa, ya. Nabi Yusha ini nanti konon dia akan memimpin Bani Israel setelah Nabi Musa wafat, ya. Ya, mengatakan wa ma ansanihu illa syaitanu an al-qura, ya, ya, tidaklah melupakanku kecuali syaitan. Jadi tentu kita berharap warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Nah, ini rezeki Allah karuniakan kepada kita semuanya untuk tilawah tadi, ya, tilawah. Jadi silahkan yang sudah punya hafalan udah lancar diulang, yang belum tetap dibaca. Ini juga yang saya tekankan dulu waktu kita di Kairo juga dan kemanapun, ya. Yang sudah hafal silahkan murojaah, yang belum hafal tetap membaca, ya. Ini yang juga saya dapatkan dari guru saya tadi, minimal sebulan sekali kita khatam. Nah, ini kita laksanakan pada subuh, pada maghrib kita tilawah. Siang itu pada kuliah misalnya, nah pada subuh, pada maghrib itu tilawah. Ada tilawah jama'i untuk khatam Al-Quran, ya. Faedahnya alhamdulillah, jadi semua huruf-huruf Al-Quran itu familiar, ya. Jadi yang sering baca Al-Kahfi tiap Jumat,
atau yang yasinan malam Jumat, atau yang biasa baca Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk. Karena tiap hari dibaca, pekanan dibaca, lama-lama akan mudah menghafal. Ketika menyengaja menghafal akan mudah. Tapi kalau saya suruh coba apakan Al-Jasiyah, juz berapa namanya Jasiyah, atau surat Al-Mu'min, atau Al-Mu'minun, beda lagi itu ya. Nah itu akan lain. Jadi sesuatu yang sering kita baca kan familiar sehingga mudah dihafalkan ya. Begitupun kan anak-anak kecil itu kan dengar iklan di televisi itu nggak usah dikasih teksnya kan hafal sendiri tuh, dengar lihat akan hafal. Nah itulah makanya bagaimana kita membumikan Al-Quran tadi, lahir dari diri kita sendiri. Dimanapun kita berada, kita mendengarkan Al-Quran, melihat orang membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan tentunya doa-doa terus ya, ini yang harus selalu kita minta Allah SWT tadi agar istiqomah. Jadi warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, agar betul-betul Al-Quran ya, bisa menjadi rahmat, bisa menjadi cahaya, bisa menjadi petunjuk, menjadi pembimbing ya, dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kejahilan kita ya, dan mungkin terkadang manusia itu kita terlupa ya. Maka ini mari ya nanti tradisikan untuk tilawah ya. Ya sebenarnya juga bisa gitu. Misalnya ini contoh ini ya, antum ngajar tafsir misalnya ya, ngajar tafsir atau ngajar yang lain apa aja, sebelum mulai mengajar ayo sama-sama 10 menit tilawah dulu. Nah itu juga bisa sarana murojaah seperti itu ya. Antum mengajar apa saja, sisipkan aja 10 menit sebelum mulai, ayo ngaji Al-Quran sampai mana tilawahnya. Nah mungkin murid-murid jamaah mereka melihat mushaf, antum yang sudah hafal ya mencoba untuk dengan hafalan lama-lama kan. Tapi ya terus dengan kalau apa alif lam mim terus nggak maju-maju ya, nanti ketemu ayat Talaq juz 2 ditinggal, ketemu An-Nisa tinggal lagi ya. Tetap harus Al-Quran harus disapa semuanya ya. Yang hafal ya dengan hafalan, ketika tidak ya silakan dibaca atau minimal dengar murotalnya. Jadi terus muter terus. Nah ini memang perlu perjuangan yang luar biasa. Mohon untuk semuanya saling mendoakan kepada para penghafal Al-Quran. Insya Allah semua akan masing-masing mendapatkan bagian keberkahan dari Al-Quran, sehingga betul-betul Al-Quran bisa membumi ya, membumi di bumi kita di Indonesia dan seluruh dunia ini terus ya. Karena yakin ini saya teringat apa yang disampaikan Kiai Hasan Kontor ya, waktu saya beliau di Kairo ya, beliau sampaikan boleh jadi Al-Quran tidak akan hilang dari muka bumi kata beliau ya. Tapi hati-hati jangan sampai Al-Quran hilang dari Indonesia. Itu saya mikir ya ada betulnya begitu. Sekarang kalau di kampung-kampung nggak ada yang ngajarkan ngaji. Kalau pada asar, pada maghrib sudah tidak ada yang mengajarkan Al-Quran lagi. Padahal mengajarkan Al-Quran adalah kunci mengenalkan agama. Ya, kalau anak-anak kecil sudah nggak pernah ngaji pada asar, sekolah sore atau pada maghrib atau pada subuh, lebih senang yang lain, lebih main game dan sebagainya. Tunggulah, ya. Mereka kan pada masanya akan menjadi pemimpin. Nah ini sebuah kegelisahan yang mungkin harus sama-sama kita pikirkan ya, karena tentu jadi juga saya sampaikan sebagai orang yang lahir duluan kita punya tanggung jawab keislaman terhadap orang setelah kita ya, mau tertulis atau tidak orang yang lahir duluan pasti punya tanggung jawab keislaman terhadap generasi setelahnya, minimal di lingkungan keluarga kita, masyarakat dan seterusnya. Nah, ini tertulis ataupun tidak tertulis pasti namanya orang tua menginginkan ya, anak keturunannya, masyarakatnya tetap Islami. Kuncinya apa? Ya tadi dengan mengajarkan
Al-Quran. Ya. Jadi kalau di kampung, di suatu tempat sudah tidak ada yang ngaji lagi, ya, fantadirisah, tunggu saja nanti kalau mereka yang terjadi sudah berumur 40-50 tahun, apa yang terjadi. Ya, ini sekali lagi tugas kita bersama agar tetap yang namanya Al-Quran tidak cukup kita membacanya, menghafalnya, tapi bagaimana terus dari paripurna mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, mensyiarkan Al-Quran dan isi-isinya. Tentu butuh kebersamaan. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita perlu kebersamaan, sinergi. Nah, maka tadi pesannya ini para alumni, nanti silahkan kalau di rumah masih bingung tadi mau kemana atau belum ada kegiatan, monggo silahkan bisa lanjut di sini untuk memungkinkan kembali. Nah, tadi mau lanjut program sangat ya, monggo ini sangat terbuka kembali ya. Nah, intinya apa? Nah, jangan sampai waktu-waktu antum semua nanti di rumahnya tidur. Ya. Ini kadang anak santai kalau pulang tuh jadi anak rumahan gitu. Ya. Kadang-kadang di rumah saja. Ya. Balas dendam di pondok sibuk, suruh nyapu, suruh apa, ke rumah tinggal tidur, makan enak. Nah, bukan seperti itu. Justru waktu pulang itulah waktunya kalian bergerak, waktunya kalian mendakwakan. Baik, karena sewaktu nih tadi kata jam 11, ya, alhamdulillah tinggal 5 menit atau 4 menit menjelang pukul 11. Jadi cukup sekian. Sekali lagi selamat kepada wisudawan, wisudawati yang telah diwisuda hari ini. Ya, ingat, wisuda bukan akhir segalanya, bukan hatam yang sebenarnya, karena hatam yang sebenarnya adalah hatam terakhirmu bersama Al-Quran, bersama nafas yang keluar dari tenggorokan kita. Jangan puas sampai di sini, terus ya belajar, terus mengajar, terus menambah wawasan agar diri ini menjadi semakin pantas untuk terus bercengkrama, terus mulazamah bersama Al-Quran dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan, menyabarkan kita semuanya untuk selalu bersama Al-Quran, berjuang bersama Al-Quran, dan semoga ini para hadirin semuanya, orang tua juga diberikan keberkahan, kesehatan, Allah lapangkan rezekinya, dan insya Allah putra putri ini semuanya akan menjadi pemberi syafaat, cahaya di dunia, di kubur, dan insya Allah juga di akhirat nanti dikumpulkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para pejuang semuanya, para soleh-solehin, dan insya Allah Allah ridha kepada kita semua. Jazakumullah khair. Sebelum itu mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب العلم إلا وفقته ولا معهدا إلا أمنته وقررته
ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.